Saya secara pribadi termasuk sangat berterima kasih kepada Romo Pranmegnis Suseno karena lewat karya-karya beliau saya lebih mudah memahami ide-ide tentang Karl Marx dan juga kesalahpahaman uh, tentang Karl Marx selama ini. Lewat beberapa bukunya yang menulis tentang Karl Marx, kita sangat terbantu untuk memahami Karl Marx dan juga ideologi Marxis. Dari sekian buku beliau tentang Karl Marx, ada satu buku yang sangat menarik untuk kita pahami atau kita jadikan sebagai referensi ketika membaca Marxisme. Buku yang berjudul Dari Mau ke Marcus atau Robert Marcus, menurut saya salah satu buku beliau yang sangat bagus untuk dijadikan referensi ketika membaca sejarah perjalanan pemikiran pasca Marx. Jadi sebenarnya ketika Marx menulis Das Kapital atau orasi-orasi atau makalahnya terkait dengan kapitalisme, buruh, dan komunisme, itu tidak lepas dari respon seorang Karl Marx atau respon seorang intelektual bernama Karl Marx terhadap realitas zaman itu. Zaman itu adalah masa puncaknya revolusi industri. Jadi revolusi industri itu melahirkan sebuah problem dehumanisasi atau problem ketidakadilan. Terjadi kepincangan antara proletar dengan pemilik modal. Nah, makanya dia pakai analisa atau pendekatan atau pisau bedah bahwa zaman ini sedang terjadi sebuah pertarungan antara kelompok proletar dan kapitalis. Dan tesis dia bahwa kelompok proletar itu akan menang dan kapitalis akan runtuh dengan dirinya sendiri. Pada titik ini sebenarnya Marx ini sah-sah saja sebagai sebuah kajian atau sebuah studi. Marx atau pikiran-pikiran Marx ini menjadi sebuah bahaya laten atau justru menjadi alat pembunuh massal ketika ia berbentuk gerakan politik. Dan orang yang pertama menjadikan Das Kapital dan juga pikiran-pikiran Marx ini atau pertentangan kelas ini menjadi sebuah gerakan politik itu bernama Lenin, seorang pejuang atau seorang intelektual juga dari Rusia, dan dialah yang menggerakkan massa proletar ini hingga bisa menghancurkan kekaisaran Tsar atau yang lebih dikenal dengan revolusi Bolshevik. Bagi Lenin, ide-ide Marx ini perlu dipraksiskan, perlu diimplementasikan dalam bentuk gerakan, dan itu yang dia aktualisasikan lewat partai. Dan
Lenin berpikiran bahwa kekuatan massa itu harus direpresentasikan lewat partai yang bernama Partai Komunis. Di Cina, ketika Cina juga seperti negara-negara di Asia sedang mengalami kolonialisasi, terinspirasi juga dengan Karl Marx untuk melakukan perlawanan terhadap kolonialisme. Kita tahu di balik kolonialisme itu adalah kapitalisme. Mao Zedong, salah satu tokoh utama Marxis dari Cina, itu tidak selamanya sejalan dengan Lenin. Dia justru berbeda dengan Lenin. Dia menawarkan salah satu pendekatan yang dia sebut dengan revolusi kebudayaan. Mao Zedong menganggap bahwa apa yang dilakukan Lenin di Rusia belum tentu cocok di Cina yang agraris. Cina itu bukan masyarakat industrialis seperti di Eropa. Makanya dia kalau memilih, kekuatan utama revolusi itu adalah tani. Makanya yang dia perkuat itu adalah kelompok tani. Tentu sangat berbeda kultur, pikiran, bahkan perilaku antara masyarakat agraris dengan masyarakat industri. Makanya Mao Zedong itu mencinaisasi Marxis. Dia tidak mengambil secara utuh apa yang dilakukan oleh Lenin. Mao Zedong boleh terinspirasi dengan semangat perjuangannya kaum komunis di Rusia atau di Uni Soviet, tapi tidak mengambil 100%. Dia hanya mengambil sebuah spiritnya bahwa kelompok tertindas itu bisa bangkit dan bisa memenangkan pertarungan terhadap mereka yang pemegang kendali kapital dan juga kekuasaan. Makanya Mao Zedong dalam banyak hal teori dia tentang Marxis atau interpretasi dia tentang Marxis itu sangat banyak berbeda dengan Lenin. Bahkan si Mao Zedong ini lewat bukunya Romo ini dijelaskan pakai pendekatan-pendekatan yang berbeda dengan Lenin. Dan di buku ini menurut saya benar, dari Mao ke Markus itu si Romo ingin menjelaskan, Romo Van Magnus ini menjelaskan pendekatannya Mao Zedong, pendekatan revolusi kebudayaan ala Mao Zedong dengan pendekatannya Robert Marcus. Nah, Robert Marcus ini sendiri salah satu pemikir Marxis. Dia berasal dari kelompok Frankfurt atau mazhab Frankfurt dan juga salah satu pendiri dari mazhab Frankfurt. Mazhab Frankfurt itu sendiri terinspirasi dengan pikiran-pikirannya Karl Marx, tapi sudah dimodifikasi, tanda petik, disesuaikan dengan konteks saat itu. Markus juga sama dengan Mao Zedong, sama-sama pakai pendekatan kebudayaan. Markus tidak menjadikan buruh sebagai basis utama. Justru dia tidak yakin dengan kelompok buruh untuk memimpin revolusi ini atau revolusi kebudayaan ini. Yang dia yakini adalah kelompok dari mahasiswa yang mereka menamakan dirinya adalah kelompok kiri baru atau New Left. Kelompok ini banyak atau tumbuh di era 60-an. Mereka memiliki kesadaran sebagaimana Marx, kesadaran kelas, kesadaran perlawanan, tapi tidak pakai pendekatan kekerasan,
tapi pendekatan kebudayaan atau revolusi kebudayaan. Robert Marcus juga banyak bicara soal filsafat, karena kita tahu kajian-kajian Karl Marx itu tidak lepas dari kajian filsafat. Nah, dia justru mengkritik juga filsafat yang awalnya dan seharusnya filsafat itu adalah sebagai alat untuk melakukan penyadaran terhadap publik, tapi nyatanya filsafat itu tidak berfungsi sebagai alat untuk membangun kesadaran untuk perlawanan. Justru filsafat kena virus yang namanya positivistik. Nah, inilah yang kata oleh Robert Marcus merusak filsafat. Buku ini sangat penting bila kita ingin membaca perjalanan Marxis, mulai dari Marxis atau Karl Marx memperkenalkan ide-idenya tentang komunisme, tentang awal-awal Lenin mendirikan Partai Komunis, memimpin sebuah revolusi, dan pindah ke Cina, dipimpin oleh seorang Mao Zedong, dan juga tahun 60-an di saat intelektualisme mengalami pertumbuhan, lahir tokoh-tokoh baru yang menginterpretasikan Marxis. Dari Mao Zedong ke Marcus, layak untuk dijadikan referensi untuk menguatkan pemahaman kita tentang perjalanan Karl Marx. Dan tentu sangat menarik misalnya ketika kita kaji dengan kondisi aktual yang saat ini, bagaimana dengan Cina yang masih mengidentifikasi dirinya adalah sebagai negara komunis. Tentu bisa menjadi inspirasi. Dari Mao ke Marcus.